Wah, itu peristiwa itu perumpamaan atau memang real? Atau memang fakta yang sebenarnya? Itu kan makna langsung, tekstualnya itu, bukanlah ada konteks lain. Nah, memang karena itu suatu fakta, maka janganlah tidak mungkin dikatakan bahwa itu ada kaitannya dengan panggilan Yesus kepada para murid untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Mas, jadi sekarang kawan, yang mau kau komplainkan apa? Yang mau kau debatkan Jangan apa? makan ikan. Jangan makan ikan hanya karena di mulut ikan itu ada koin itu? Karena ikan itu pernah berjasa, sama seperti Markus 5, jangan makan babi. Karena babi itu tempat penampungan roh jahat. Iyalah, kau makan babi sama kau makan setan. Masuklah tubuhmu setan di dalam. Tanya aja saudara Karol, benar nggak? Bang Karol, benar kan? Jangan makan babi karena dalam diri babi itu ada roh jahat, ada setan. Saya sangat berharap itu benar adanya. Saya sangat berharap. Benar. Begitu Gabrul. Jadi gini kawan, sedangkan setan pun udah kamu makan, apalagi orang. jadi Muhammad makan ikan paus. Indonesia masih aja bahas agama dari tahun. Ya hentikan jual agamamu kalau begitu, biar nggak dibahas. Sederhana kan? Agama. Belajar sains lah dulu kau, Juma. Sains. Apa? Kamu hantam sains Al-Quran dengan Bible mau? Sains itu sudah dari Al-Quran semua. Kirain. Gak ada di Bible sains itu. Jom. What the meaning of science? Apa ya? Onde-onde yang isi gula merah campur kelapa. Capek kali kau cuma cari Tuhan Cari Tuhan, kaulah itu. Tuhan dicari, kaulah itu yang cari Tuhanmu. Hilang, dicuri orang mayatnya. Tapi ngomong-ngomong Juma, kau katanya mau jadi apa kau? Pemeran utama Sundel Bolong? Iya, kau Sundel Bolongnya. Aku pemusnahnya. Tapi katanya kau apa sebagai agama si Lucifer? Terus kau katanya sebagai pemeran utama. Lucifer itu yang ini bintang timur, yang kau Tuhankan itu. Mantap juga Lucifer kau. Bintang Timur. Berapa honormu Bang Jum? Berapa honormu di sana? Yang baru-baru kemarin itu 350 dolar? Juta dolar ketinggian. Yang betul kau bagilah dulu uangmu itu sama aku. Biar ada aku. Boleh. Biar bisa aku beli babi. Belum bisa aku beli babi 2 kilo. Lucu nih. Babi itu nggak perlu dibeli loh. Banyak kali pun babi di mana-mana. Kasihlah dulu aku uangmu itu entah 1 juta kek untuk beli babi aku. Biar bisa berpesta dulu aku besok. Kenapa babi harus dibeli? Banyak kali pun babi. Mahal babi loh. Aku ada babiku ada 150 ekor. Kali 500.000. Udah berapa itu? Makanya aku bilang sama Bang Jum, kasihlah aku 1 juta uangmu itu dulu, biar bisa pula aku berpoya-poya. Berapa ekor? Babinya berapa ekor, Mbak Nis? 150 ekor. Waduh, saya 66. Saya 66, nomor 18-17. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Ya, Adilah dibakar. Terus sekali kalian dibakar. Masuk neraka lah situ. Yang penting. Yang karena belum kau rasanya cuma apa babi panggang Tesalonika, simpang Selayang sana, simpang apa itu ya? Swalingkar. Iya. Jadi kapan lah tayang apamu itu? Mau kutonton lah dulu kau tuh sebagai pemeran Sundel Bolong. Sementara dibuat, kamu susah ditangkap sama dokter. Kamu kemana-mana larinya. Kenapa? Kamu kan sebagai Sundel Bolongnya, saya yang kasih pentungan nanti. Terus kau lah nanti di situ sebagai apa ya, ustadz ya kan? Terus kau keluarkanlah setan dari Sundel Bolong itu. Kan itu jalan ceritanya kan? Bukan. Kau yang keluar dari Sundel Bolong. Apa judul film itu? Ini si botak nyisir. Nah itu. Kau buka masker ya kau di situ?
Buka. Ya kenapa rupanya kalau buka masker dia ganteng kali pun si Juma itu. Dan Mirip dia. bukan. Yang sebenarnya karena agak jeleknya apanya gusinya maka dia jangan pakai apa masker. jangan body shaming, Gusinya kotak. body shaming gebrel. Gusinya nggak pede, kotak-kotak. nggak pede Juma nunjukkan gusi. Tahu aja. Sebenarnya si Juma Rahasianya ini kau. si Juma ini di live aja dia kuar-kuar. Coba kalau kayak kemarin itulah ada beritanya si Juma ini sama dia sama apologet Kristen, samanya orang itu minum tuak di Medan. Kampret. Belum tua. Sama-sama minum tuak orang itu di Medan sama apologet orang Kristen. Kalau di sini dia kuar-kuar dia. Iya, dekat apa kan, dekat jalan apa seksama itu yang TSK itu TSK Tua Sapur Kosing kan ada TSK itu Tua Sapur Kosing. Iya, kita tengok itu. Kalau di sini dia kan melawan dia sama Kristen. Apa pinggol-pinggol Sampai Tua dia campur diminum, tua campur pipis. campur Jadi pipis sebelum kontra. diminum tuanya dipipisin dulu tuanya, habis itu diminum sendiri. Masa aku tengok orang ini bisa Tua Sapur Kosing. si Juma sama apologet Kristen mau orang itu sambil minum tuak. Tuh malah. Jadi si Juma ini, jadi aku kasih tahu sama kalian yang Kristen ya. Si Juma ini sebenarnya berkor-kor dia cuma di sini aja ya. Tapi kalau udah jumpa kita sama si Juma ini, bisa nih kita ajak ini jadi apa nih? Poya-poya nih sama si Juma ini. Allahu Akbar. Kalau di sini dia memang luar Enes, biasa. Itu. Enes, bentar dulu lah. Ini. Ada tuh typing di bawah kan, tambulnya tai katanya, bodoh kali itu tukang typing itu. Enes agama apa Enes? Kristen gak Ini Enes? kancing baju dia ini. Aduh, mau diskusi kan? Enes, dibuka mute-nya. Ya, Gabriel aja dulu. Gabriel, silakan Gabriel. Kayak mana? Aku Itu yang diskusikan. tadi. Itu tadi aku juga penasaran yang tadi itu. Bang Korel, silakan Karol. Ada nggak hikmah yang Bang Karol temukan di situ? Yesus kemudian bermukjizat menyuruh Petrus mengambil kancing ikan di mobil. Uang koin dirham di mulut ikan gitu. Iya. Coba diterangkan itu. Kami juga jadi hal ingin positif mendengar. yang saya Silakan. timba dari kisah itu ya salah satunya supaya ikan itu walaupun memang dalam kisah itu tidak diketahui nasib ikan itu selanjutnya ya. Tapi saya pikir jawabannya ada di panggilan Yesus pada para murid untuk menjadi penjala manusia ya. Jadi bukan menjadi penjala ikan, jadi tidak lagi menjala ikan. Nah, itu hal positif ya. Jangan makan ikan sederhananya tadi. Tapi Hal sulit negatifnya, itu Bang Karol. Itu Sulit. bahaya. Hal negatifnya kisah itu ya untungnya ada di kisah Matius, di Injil Matius saja, di Injil yang lain tidak. Karena itu ada rada-rada mitos, jadi orang itu bisa mungkin terlalu jauh ya. Negatifnya orang bisa mempraktikkan perdukunan, gitu. Enggak Bang, ini mujizat negatifnya kan. itu. Yesus itu kan ini Ya. apapun bisa dilakukan karena dia orang diberi kuasa untuk melakukan mujizat, tanda-tanda dahsyat. Jadi kalau hanya ambil uang dirham di mulut ikan itu mah kecil bagi Yesus itu. Mujizat Iya, itu. Ya. Nah, cuman yang sekarang permasalahannya kalau pola ini kita ambil lalu seperti budaya orang-orang dulu kan ya, mereka tidak makan ikan tertentu karena menurut cerita moyang mereka dulu mereka pernah dibantu sama ikan tersebut. Kapan mereka makan, mereka akan gatal, sakit kepala, susah tidur dan seterusnya. Maka solusinya mereka harus berdamai dengan ikan itu dengan cara membuat sesajen, misalnya dia buang ke laut atau ke sungai. Nah, terkait dengan Saudara Karol ini kan memang tidak makan ikan, Saudara Karol. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara Kristen yang berbeda pandangan terhadap materi yang disajikan oleh Matius 17 ini? Terlalu jauh karena babi yang diharamkan saja nyata mereka makan. Apalagi kalau cuma ikan yang dapat koin di mulutnya, apalagi si Henis ini lapangan takraw aja dia telan.
Apalagi kalau cuma ikan. Aku makan biawak aku. Kawannya Itu bisa coba. makan. Tengoklah. Suaminya aja pernah digigit pahanya. Pernah. Aku Kasih makan. tomat. Itu tengoklah. Kalau Apalagi nggak kalau ada cuma makan- ikan, Bang Karol. Kalau nggak ada makan siangku, ku makan satu kakinya itu, jempolnya itu. Ini suatu fenomena yang suatu fenomena yang mengerikan ya sebenarnya. Saya menahan diri untuk tidak mundur dari Komal ini karena fenomena yang Ini mengerikan si Gabriel nggak makan babi. Oh, makan dia teman kembaran malah dia. Teman tidur. Iya. Kupikir si Gabriel di agama Kristen ada juga nggak makan babi. Ini saudara Karol. Ada. Saudara Karol juga enggak makan. Ikan pun enggak kurasa. Itu karena apa? Gulanya tinggi ya. Itu Pak Tua yang Bukan, saya itu barusan nggak makan donor babi darah. itu. Om Kris itu. Saya barusan donor darah, jadi gula saya lumayan normal. Advent itu nggak makan babi juga, ini. Aku. Advent. Oh, Advent ya. Itu nggak jelas itu. Advent itu. Berarti bidat Udah jelas, menurutmu? Berarti bidat menurutmu? Waduh. Ya, teh manis pun nggak diminumnya. Tak apa hubungan agama dengan makanan. Tapi kitab sucinya sama-sama Injil, sama-sama Bible. Hubungan Nggak tahu dengan aku. agama itu ya dengan Sama-sama bukan kali. hanya dengan soal makanan tapi dengan Aku nggak keberpihakan. tahu aku ajaran Advent. Advent ini kayaknya nggak tahu lah. Tak dari mana ajaran apa itu nggak tahu. Hubungan agama itu bukan hanya dengan makanan tapi soal keberpihakan kepada yang tidak patut dikorbankan atau yang masih bisa dikorbankan. Jadi ketika orang mengaitkan antara yang bahwa itu mereka tidak patut lagi dikorbankan, maka itu bisa masuk ke ranah agama sesuai dengan Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Iya, jadi Gabriel nggak makan babi kau. Tidak tahu kalau yang Bisa lain makan kelas 10. hanya hanya tidak makan babi lalu masih makan yang lain ya tidak sesuai dengan Kejadian 1 ayat 29. Oh gitu. Ya silakan. Nggak apa-apa lah kalau- Silakan. Jangan bertengkar sama Kristennya di sinilah. Silakan. Karol Nggak mau apa-apa bertanya kalau apa? nggak makan babi kau Gabriel. Nggak ada yang salah. Waduh, Terus apa mana mau ada dibilang? Gabriel nggak makan babi? Makan babi lah aku. Dia babi guling makanannya. Jadi siapa yang yang nggak makan babi di sini? Biar ku Itu si makan. Karol yang di atas itu, Oh, Ya pakai biar aja lah nggak matanya. makan babi dia. Mau dimakan. Darah tinggi nanti dia. Awas Karol, kakinya Karol digigit sama dia. Bahaya ini memang. Kuntil. Itulah makanya tadi kan saya sudah katakan, saya berusaha untuk tidak mundur dari Komal ini karena membicarakan hal yang mengerikan sebenarnya. Coba Korban yang diterangkan. patut dikorbankan dan memiriskan saya masih mengkonsumsi apa yang sebenarnya bisa menggantikan Tuhan sendiri dengan digeserkan ke lidah dan perut. Kalau aku nggak peduli, aku biawak pun ku makan ya, buaya aku makan. Nah inilah Aku makan. ya keberagaman kan. Waduh, kanibal ini. Keberagaman. Perempuan ini kanibal ini. Keberagamaan kan. Keberagamaan ini kan soal kepedulian juga. Kalau dikatakan tadi tidak peduli ya berarti harus direvisi, Karol, harus direnungkan kawan lagi kan? keberagamaannya. Saksi Yehova. Ya, Gabriel agama apa? Gereja apa? saya di AKBP-nya. mana saya dikatakan saksi Yehova? Barusan saya mengakui saya barusan donor Itu darah. Pentakosta kau, Pentakosta. Saksi Yehova kan tidak boleh donor darah. Oh ya, sekarang kau gereja Saya baru saja gerejamu apa mengakui Karol? saya ini donor darah. Nggak bisa donor Gerejamu apa darah. Karol? Nggak bisa donor darah kau. Waduh, ini selain matanya rabun, telinga pun sepertinya tidak terlalu jernih. Dia tiap minggu donor darah ini. Waduh. Itu Enggak, yang dibilang si Gabriel tadi Waduh. yang nggak bisa donor darah, agama apa maksudnya? Yang sebutkan Ya, pemakan tentang babi yang lah. tidak boleh donor darah itu Pemakan saya, babi lah. bukan Gabriel. Yang menyebutkan untuk yang tidak boleh donor darah itu SSY. Yang menyebutkan itu saya, bukan Gabriel. Oh gitu. Ya, Enggak, dan barusan yang saya saya mengakui tanya. saya barusan donor darah. Ale baru sanipar. Buat dia sudah naya. Maksudku Gabriel, ku bilang sama kau, Nah, kau aku bilang. di agamamu kau nggak bisa mendonorkan darah atau siapa yang kau bicarakan sebenarnya? Jelas-jelas dulu. Aku bakal saja.
Berarti kacang Garuda lah satu. Ambilkan aku air putih sana pilih. Orang lain nih. Ya jadi Kerupuk apa ini? Keripik ubi? tidak tahu soal Gabriel ya. Tapi yang tadi dipertanyakan mengenai saya. Apakah saya Advent, apakah saya Saksi Yehova, apakah saya Pentakustal tadi? Ya bukan dari ketiganya. Saya ini seorang Katolik yang berusaha menjalankan ensiklik Laudato Si nomor 92, ada terjemahan setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Jadi sebenarnya yang bicara ini agama apa? Yang bicara ini? Ya Kristen lah ini. Oh, itu nggak boleh katanya. Nggak boleh nggak boleh kalau babi itu disodok dari belakang dari buritnya pakai ini. Kalau ada pun besi panas, nggak boleh. Kalau ada pun di sini Kristen, saya sebagai Kristen yang bicara, ya kalau ada pun di sini Kristen, sebenarnya kita Protestan, kita kan protes, berasal dari kata protes. Yang sebenarnya Kristen pertama itu di Katolik. Walaupun saya Protestan itu mengakui, kita aja yang banyak-banyak sekte-sektenya. Ada yang Advent, ada yang GPI, ada HKBP, ada ini. Jadi ya memang di awalnya memang Katolik yang pembawa Kristen sebenarnya. Ya kita ini kan pendatangnya kita ini ah. Kalau Katolik makan kok. Ngomong apa kan Nis? Silakan dijawab Gabriel itu pertanyaannya apa Karol itu Gabriel. Apa pertanyaan Karol ini? Karol ini apanya nih? Apa gerejamu Karol? Baik, secara gereja saya ini seorang Katolik yang mempraktikkan ensiklik Laudato Si yang nomor 92-nya, artikel 92-nya ada terjemahan setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Gak mungkin Katolik kau sayang, Caroline, gak mungkin. Ya percayalah. Sebutkan ensiklik Laudato Si gimana? Ensiklik itu Laudato Si ada di Katolik juga. Kalau kamu Katolik, nggak mungkin kau mengajarkan tidak bisa makan babi. Panggil satu orang Katolik ke room itu, Bang Arif. Panggil, nggak Katolik si Caroline nih. Panggil satu lagi, kalau ada Katolik di sini. Ya, secara gereja saya Katolik. Soal saya menghayati sedemikian tadi, ya itu kan suatu perjalanan dan keputusan pribadi. Mengapa? Mengapa saya dikatakan Katolik kau? Aku walaupun aku HKBP tahu aku betul aturan di Katolik itu. Oke, memang Katolik tidak melarang untuk makan babi, tapi saya menghayati untuk tidak makan babi. Kenapa? Secara general, Carol, apanya nama kau? Selain telinganya blur, matanya juga blur ini orang ini. Carola makanya bikin nama besok yang simple ini Carola Hepera. Namanya juga mau promo. Apa hakmu menahan aja saya? Kalau nama saya kan simple, Henis Silalahi. Langsung simple kan? Ya, simple. Apa di situ? Ada isi apa di nama itu? Ada isi apa di Henis Silalahi? Jangan kau bilang Katolik kau. Beda dengan saya. Nama saya ini panjang dan ditambah dengan foto profil lagi. Loh. Lihat foto profilnya. Kalau kau Katolik, coba bilang dulu Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhnya Yesus, bukan tubuh hewan. Loh. Ku bilang Arif. Ayo berantem. Arif, coba dulu kau panggil satu Katolik. Ini udah beda nih ajarannya nih. Mana ada Katolik melarang makan babi? Bukan orang Katolik yang melarangnya, tapi saya yang menghatinya. Ini juga tidak bisa membedakan bahasa orang juga. Siapa yang melarang? Iya, tapi jangan kau buat di sini. Vegan for the animals. Apa lagi kau buat ini? Ini sama aja saya kau. Tulis Katolik. Sudahlah, diskusi aja. Waduh, ini kok malah kayak pasar sama Kristennya. Diskusi aja, biar Gurunda nggak vakum itu. Asik juga kok kalau panas-panas ini kan seru kalau ditaruh di YouTube kan, Kristen sama Kristen. Kalau dulu Gabriel, kutanya dulu kau. Sama Kristen tiap hari cakar-cakaran, waduh. Kristen sama Kristen cakar-cakaran. Sudah bobat. Itu kan bisa juga. Aku dengerin Yohanes 1 ayat 1 itu. Makanya aku nggak percaya sama agama karena cakar-cakaran semua beragama ini. Agama itu adalah tidak kacau.
Ini sekarang kacau agama aku tengok. Makanya Loh iya, Kristen yang kacau. Kau Kristen kau. Semua. Kan kau Kristen ya, Nis? Nggak kenal aku agama. Loh, bukan Kristen. Saya pengikut Yesus. Saya bukan beragama, tapi saya pengikut Yesus. Oh, kok mencela-mencela orang ini, katanya tadi Protestan. Silakan diskusi aja. Karol. Gurunda monitor, Gurunda. Iya Bang Arif, biar saudara kita ini selesaikan dulu apa masalah mereka supaya jelas. Gitu. Ya tidak bakal selesai ini. Konsili. Iya, saudara penis ini kan protes tuh, kenapa Yang ada lain, Katolik, yang lain pro vegan, ada yang Katolik. lain tidak pro kan. Jadi gini lah. ada Katolik yang mengharamkan babi katanya. Si penis bingung. Bukan Gitu. penis Gurunda. Oh, sorry. Kau bilang aku cuma begudung biawak. Tadi katanya biasa dia makan bijinya suaminya, gimana sih? Ya iyalah, aku makan lebih suamiku. Nah, itulah makanya. Kau nggak dimakan istrimu bijimu rupanya. Ada. Oh, udah dimakan gitu berarti kan sudah tidak ada lagi ya. Iya, aneh memang orang ini. Si Juma nggak dimakan Coba bijinya. gimana Rugi ceritanya seorang Katolik itu tidak makan babi? Artinya dia punya pola keyakinan itu berbeda meskipun mereknya Katolik, tapi dia melakoni isi Bible, itu maksudnya. Kau itu ya, makanya kau bingung. Karena Bible mau mengatakan jangan makan, kau makan pula. Bingung kau kan? Tidak ngaku beragama kan? Nah, makanya jangan suka makan biji. Itu di perjanjian lama itu. Kau baca pula perjanjian baru. Masih nempel di kitabmu itu loh. Terangkan Bang Karol, terangkan Bang Karol, terangkan. Biar Bang Karol yang terangkan, jangan saya Muslim. Ya, namanya, kenapa babi tidak boleh dimakan? Nah, coba orang Katolik jelaskan, silakan. Berpihak pada agama itu berpihak pada moral yang berkembang, perkembangan moral. Moral itu harus semakin sempurna. Jadi kalau dikatakan makan babi, tidak boleh makan babi, itu kan di perjanjian lama. Mana itu ya? Ada di Imamat 10 atau Imamat 11, saya malah lupa itu. Ya, kalau hanya bertahan di situ artinya ada satu segi di mana mempertahankan status quo atau membiarkan moralitas itu dari dulu hingga sekarang tidak berkembang. Ya. Jadi ini suatu yang membawa malu sebenarnya. Karena mengusung kasih, tetapi kasih dalam kekristenan ini bisa jadi masih kalah radikal, masih kalah fundament di hadapan kasih atau praktek ahimsanya para Jain dari India atau penganut Jainisme. Alah, banyak kali cakap kalian. Beragama itu tidak ada hubungan kemakanan. Banyak kali kalian. Beragama itu berhubungan dengan keberpihakan, kepedulian tadi. Anda mengatakan kalau beragama itu fokus dengan keperbuatan. Peduli. Berarti dalam keberagamaan perlu. Makanya kita salah interpretasi tentang agama. Agama itu fokusnya ke perbuatan, bukan makan babi lah, makan biawak lah, makan gajah lah, makan ini. Kok jadi fokus agama kalau berfokus pada perbuatan, berarti perbuatan apa di balik makan itu? Berarti kan perbuatan yang menyakiti mereka yang tidak perlu disakiti. Saya makan babi, kau tidak makan babi, belum tentu lebih bagus sifatmu daripada aku, perbuatanku. Bisa kau pastikan nggak? Kau lebih baik dari saya? Orang yang memilih untuk tidak konsumsi hewan, melihat itu sebagai suatu hal yang radikal kepada hewan saja. Tidak mau disakiti, apalagi kepada sama manusia. Terlebih kepada Sang Pencipta, yaitu Allah atau Pencipta Tuhan sendiri. Nah, itu menurut saya. Kalau saya kemudian saya mempraktikkan, belum tentu saya lebih baik daripada yang mengkonsumsi babi. Ya saya akui bisa terjadi seperti demikian ya. Saya kurang mampu capek kali kau menjelaskan itu. Saya kurang mampu berderma dan lain-lain ya. Tetapi salah satu prinsip mengapa tidak konsumsi bukan hanya babi ya, tapi hewan lainnya juga adalah itu seperti saya katakan tadi, kepada hewan saja kami tidak bakal tega. Saya katakan ini ya. Kami tidak bakal tega menyakiti apalagi terhadap sesama manusia, terlebih terhadap Tuhan. Tapi siapa makan babinya? Si Kim Jong.
Si Putin makan babi dia tuh. Wah, kuat kali makan babi, tapi cerdas-cerdas otaknya. Gimana itu menurutmu? Ya, orang-orang suku Hunza juga di Pakistan, orang-orang suku Hunza juga di Pakistan, mereka tidak konsumsi yang demikian. Mereka itu nabatiwati dan nabatiwan, dan mereka hidup banyak kali cerita dengan sehat, dan mereka hidup hidup dengan baik lah. Yang banyak cerita. Enak kali makan babi itu. Jangan kasih buat Karol. Karol sedikit Karol. Karol mau lemak aja lah isinya. Kasih gas sedikit Karol, nggak boleh makan babi. Yuk lanjut. Si Karol nggak makan babi, tapi taiknya dimakannya. Haram, babi haram. Taiknya enggak. Enak kali makan babi. Sampai keluar jadi intinya bukan hanya babi kan. Jangan makan babi. Mengapa makan babi? Mengapa tidak makan babi? Tapi kalau aku Karol, kalau anjing enggak lah, karena aku dog lover. Kalau anjing itu ku anggap itu sebagai teman sejati. Karena aku dog lover ya. Lalu apa hubungannya sama bumbu RW, Bu Hanis Silalahi? Bumbu RW itu apa? Janganlah pura-pura begitu. Yang intinya, ku makan semua. Kaki gajah ku makan, semua aku makan. Asal enak bumbunya. Saya juga makan semuanya itu, tapi bumbunya, ya. Nah, bumbunya aku makan. B2 saya bisa makan bumbu untuk B2. Oke, saya makan. Karena itu rempah-rempah kan. Hanya terdiri dari segala masa nabati, bumbunya kan? kau makan. Bumbunya di situ juga sop-sopnya itu nempel, kuah-kuah sopnya itu di bumbu itu. Kalau nggak kau makan daging, sekali bumbunya kan? Nggak kau makan daging jangan, bumbunya pun jangan. Bumbunya kan dibuat, bumbunya dibuat dan tidak ada percampuran. Bumbunya kan lengket ke badannya supaya tidak ada percampuran hewan. Segalanya. Nah, jadi kan bumbu-bumbu itu hanya diambil dari cabai, apalagi garam. Lagi dari tumbuhan saja, jangan ada ambil dari darah dan daging. Sekalian kau kayak Kang Dito ini dia nggak dimakan daging, nggak makan babi, dia kaki meja yang dimakannya, itu nggak apa-apa, bagus kayak gitu. Kita langsung putih apa aja, buka bayar aja. Si Dito ini Katolik dulu nih. Si Dito Katolik. Si Dito dia sekarang makan babi, tapi kaki meja. Coba ini. Saya seperti Kak Seto yang tidak konsumsi, Kang Dito, walaupun dibeli kau kan? Dan Kak Seto itu di tempatnya Kang Dalbo itu dikatakan Hindu katanya Kak Seto. Ternyata setelah dicek kembali ya, cross check ya, Kak Seto memang Islam. Padahal aku baru makan babi aku ini untuk makan siang tadi, enak kali. Makanya cerdas otakku untuk menjawab pertanyaan kalian. Aku kalau aku tengok si Arif mau makan onta, mau makan apa, nggak peduli aku, nggak ada hubungannya itu ke agama. Makanya orang pemakan babi itu katanya kerasukan, sama ada itu parasit itu di otaknya. Iya, secara kerasukan lah dia. Kalau aku ke Kang Dito yang benar pasti ku benarkan. Memang kalau dari daging secara dari kesehatan memang iya. Tapi itu tidak ada hubungan dengan tidak ada hubungan dengan agama. Apa kalau yang keluar dari mulut kita yang menyakiti hati orang? Kalau dimasak ngomongnya ngaco, nggak ada hubungan sama agama. Begitu, kalau di Islam jelas. Sabar dulu. Kalau di Islam jelas. Surah Al-Maidah ayat 3. Mengenai itu nggak boleh makan itu. babi, nggak boleh makan darah, nggak boleh makan bangkai. Nah, di perjanjian lama pun juga sama. Pemakan babi itu, pemakan babi itu di Yesaya pasal 66 secara ilahi. Alasan ilahinya apa? Kenapa? Ngomong nyerobot aja si Gabriel. Punya corong apa? Kau aja. Ya gantian, aku baru ngomong. Nanti jangan rebutan kalian, jangan rebutan babi kalian. Satu-satu ngomong. Aku nggak, dia makan babi. Sabar dulu Gabriel. Kayak kau nggak pernah makan babi aja. Kau diam dulu. Ya saya 66 nomor 17 itu pemakan babi itu dibakar. Nggak ngeri apa kau? Bu Hanis tadi bilang makan babi nggak ada hubungan sama agama. Padahal itu masih nempel di kitabnya. Macam mana lah? Bu Hanis ini ngaco. Itu kan perjanjian lama. Perjanjian lama masih itu. Tapi ku tanya dulu kau, Kang Dito, jujur kau dulu. Jujur, saya jujur-jujurnya. Waktu kau Katolik, kau makan ya babi? Kalau dibilangin makan babi nggak pernah, tapi kalau disuruh makan nggak tahu itu burger itu dulu dari babi ya baru ku tahu. Oh iyalah, waktu kau Katolik kan pernahnya kau rasakan daging babi itu? Daging babi, benar.
Iya, dalam arti Anda tidak tahu itu babi. Selesai, nggak usah banyak alasan. Kenapa Makan, iya, enak. dibahas tentang Nggak babi? lagi bilang. Kenapa hanya dibahas tentang babi? Iya, Apakah bukan alasan. hewan Makanya lain orang yang sudah juga makan tidak daging patut babi kemudian disalahkan? dikatakan makan daging, tidak keterusan maka bertobat. Oh Kan iya, itu. bertobat pun aku besok biar nggak naik Kalau darah sudah tinggiku. tahu, Iya. kalau sudah tahu agama itu mengajarkan kebaikan kan, nggak boleh makan ini ya jangan dimakan. Kenapa kalian makan? Padahal Yesus nggak pernah tuh ngasih tahu aku makan babi, malah dikatain Yesus minta ikan goreng, ikan bakar. Kenapa kalian makan babi? Jadi udah makan siang kau, Kang Dito? Nah, tapi nggak ada lah kami itu makan babi, nggak ada. Kau pindah pun kau Kang Dito ke Islam. Lalapan gurame ya itu. Kang Dito. Favorit itu. Pindah pun kau ke Islam, tetapnya aku memperhatikan cara pola makanmu. Dimakan nanti juga babi. Tapi sembunyi dia diam-diam, dia berondok dia kan ke belakang rumah kan. Sini dulu. Jangan gitu Gabriel, nggak ada lagi makan babi dia. Jangan kau bilang. Aduh, lagu lama mudah kuncinya. Dito ini, aduh, artinya lagu Serang Bulan yang dimainkan anak ini. Baliklah diskusi. Kau memang raja kali kau memframing orang. Oke, balik ke diskusi. Balik ke diskusi. Dia kan Dito sesuai kan sesuai dengan Karol ya. Karol tadi juga kita dengar Pak John tadi, orang tua yang ditendang tadi itu, dia juga mengatakan Advent vegan. Nah, ada tuh, tapi ada juga vegan yang Advent yang makan babi juga. Macam mana ini? Mana sih juga itu? Kok nggak nampak dari suaranya? Benar. Ada Advent yang vegan, tapi aku di sini masih liatin kalian. Lagi nyimak aja aku dulu sementara, aku lagi ngetik soalnya. Kirim nomor rekeningku apa? Udah kau bahas dulu itu babi, ngapain? Kenapa muka kotak makan babi sesama muka kotak makan? Kirimnya nanti nomor rekeningku itunya aku bilang. Iya, nanti aku kirim lewat email. Sabar. Lihat email dulu. Katanya. Iya. Ku inbox kau nanti ya. Lagian saya juga heran. 1 juta sama aku ya. Banyak. Ada pihak yang mengatakan, ada pihak yang bertanya, apa salahnya sih babi itu sampai babi itu diharamkan, dinajis-najiskan, dijauh-jauhi, dibenci. Nah, yang berkata seperti itu malah mereka itulah yang konsumsi babi, yang memberikan kesakitan kepada babi, yang memberikan derita kepada babi. Apa itu tidak ironi? Aku kirimlah dulu pause ke apa ini biar agak seru. Kayak mana cara ngirim pause ya? Harus ada banyak uang dulu ya. Enggak ada pula uangku. Aku mengharapkan dari si Jumanya aku. Jualan dulu, asal jangan jualan hewan. Enggak ada kerjaanku, penganggurannya ini. Tapi babinya si Hanis ini tadi kan 150 ekor, katanya kali 500.000. Oh, seram juga lah itu Iya. Bah, 150 ekor babiku dah. Wah, ini obrolan kita ini diabadikan di lensa News Muslim ini. Apa-apalah. Yang penting kan nggak aku kasih babi sama siapa si Juma. Yang penting jangan dikasih lah, jangan enggak lah. Kan dia memberitahukan informasinya itu fakta. Ya itulah menurut Islam ya dihargai. Ya aku punya beragama. Kalau nggak mau makan orang itu, udah nanti lah aku yang beli sama itu 30 kilo. Artinya Natal tahun baru ini aku beli lah untuk motong apa sebelum acara Natal di gereja makan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para pemakan daging Tuhan. Ya, masih mending babi, daging Tuhan kau makan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ya tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Betul. Lebih parah mana? Daging babi nggak ada apa-apanya. Tidak ada yang dikurbankan di situ, tidak ada darah yang diminum. Kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Makan daging Tuhan. Ayo. Ku tanya dulu kau, yang baru minum tuanya kau, baru masuk room ini. Baru minum tua kau. Daging babi ini apa? Nggak ada artinya daging babi.
Tuhan, daging Tuhan yang dimakan. Babinya ada artinya. Babi yang ada artinya. Yohanes 6 53 sampai 56. Makan tuh daging Tuhan. Aduh, Kalau perlu makanlah sama adik-adiknya, sama emak-emaknya, semua kalian makan. Disiksa ketika kita makan daging Tuhan. Tunggu. Siapa yang disiksa ketika makan daging Tuhan? Beda dengan makan daging babi. Iya, babi jelas disiksa. Percobaan makan daging babi sudah. Daging Tuhan sekarang. Sudah sekarang daging Tuhan, babi sudah. Tidak ada yang bisa. Itu aku rasa Bang Abu ini. Kalian kalau nggak makan daging Tuhan tidak selamat. Yang maunya membuat kesakitan, membuat derita bagi yang di. Iya kan aja lah Gabriel. Ngapain kau jawab itu? Ada dua, tidak selamat. Makan daging Tuhan selamat. Itu. Ya no problem lah. Silakan saja makan daging Tuhan. Silakan. Ayo Kristen, kumpul. Makan daging Tuhan, ayo kita kumpul. Kita kumpul. Umat percaya makan daging Tuhan. Enggak, ngapain dijawab itu Gabriel? Aduh, capek kali kau menjawab itu. Coba. Saya mau menanggapi soal makan daging B2, B1, bebek. Itu yang mau saya tanggapi. Daging. Karena sudah ada dalam Matius berapa tadi itu yang saya berikan tadi? Gabriel, kenapa orang Karo yang lebih pintar masak BPK? Kenapa enggak orang Batak? Orang Batak enggak pintar. Ada bumbu rahasia mereka, memang khusus mereka. Enak kali kalau BPK, Bang Abu. Betul. Mau coba lah. Makanlah. saya kurasa makanan itu semua jadi semua kan. Tapi makan daging Tuhan jadi lah. Jadi apa coba? Sama tua Bang Abu. Wah, udah. Tambul ya. Makanan itu semua keluar ke jamban kan. Nah, daging Tuhan yang dimakan ini keluar kemana ini? Coba jawab dulu teman-teman Kristen. Daging Tuhan yang dimakan keluarnya kemana? Ayo. Jadi ayatnya daging onta enak nggak? Daging onta. Pokoknya semua daging itu ujungnya ke jamban. Ingat ya. Setuju. Ya, daging Tuhan ini kemana ujungnya? Silakan. Daging itu kan alegorisnya itu, alegorisnya ke hati. Anti gores. Ujung-ujungnya ke hati manusia yang makin berbelas kasih. Sehingga tidak lagi anti gores. Alegoris. Oh, alegoris. Saya kira anti gores. Kalau makan daging Tuhan aja kau buat. Keluarnya ke hati manusia. Suara si Abu Hadi ini mirip sama si Juma. Jadi hati yang berbelas kasih. Kau belum tahu ya? Kau belum tahu ya? Rasa si Abu Hadi ini opungnya si Juma nih. Opungnya kau kan opung si Juma. Kau mirip kali suara kalian. Kalau kita orang sudah sore-sore minum tua. Kalau orangnya saya mau Abu tanya Hadi nih. Sore-sore jam 5 minum kencing onta. Jadi agak ya nggak apa-apa. Saya mau tanya dulu nih. Apa hukumnya kalau tak makan daging Tuhan? Saya tanya Kristen. Enggak ada hukumnya apa? Makan apa? Ada ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kalau tidak punya hidup, jangankan daging babi, nasi aja kau tak bisa makan. Nah, biar aja lah. Nah, kali kau mikirkan itu, Bang Abu. Kacau. Pusing 7 keliling. Halo, salah jawab bahaya, jawab ini salah. Waduh, bagaimana ini? Gimana ya? Mau supaya Tuhan tinggal dalam dirimu? Makan dagingnya, minum darahnya. Haleluya. Puji Tuhan, Pak Ber. Aduh, kasihan. Ini alegoris ya. Saya curiga ini yang disampaikan di dalam Bible itu hampir 80% alegoris. Artinya nggak nyata, nggak ada yang benar-benar, cuman alegoris. Benar nggak? Bang Abu, sebelum kau teruskan omonganmu. Cukup. Saya kira cukup ya, Abu Adit. Ya. Ini ada Daniel. Kemarin kita perhatikan kelihatannya, insya Allah Anda akan masuk Islam hari ini ya. Iya, mau mualaf. Izin, Daniel ini saya sudah mualafkan dia, alhamdulillah kemarin. Jam berapa kemarin ya? Pagi ya, di Komalnya. Ya, alhamdulillah. Saya mualafkan dia di Komalnya si Keos.
Iya, cuma ini saya nggak tahu nih kalau masuk di Yayasan Apologet Islam Indonesia, kita kan ada kriteria mengeluarkan sertifikat mualaf. Kemarin untuk supaya prosesinya diwakilkan, maka sekarang apakah Daniel Francisco ingin serius sungguh-sungguh untuk kita bandoi mendapatkan sertifikat mualaf atau mau ngurus sendiri? Silakan. Ini bang, soal nanti masih di luar negeri nih bang. Masih itulah bang, habis tahun ini lah bang, saya balik ke Indo lagi bang. KTP ada KTP? KTP pun tinggal, saya pergi ilegal bang ke luar negeri ini. Tapi alhamdulillah bang, saya sudah mualaf bang. Ya udah, alhamdulillah berarti. Ya minimal kalau sudah ada prosesi Tuhanin, semuanya Bang Tuhanin. Itu namanya menyekutukan Tuhan. Namanya musyrik. Sebentar. Di mana saya menyekutukan? Contoh nih, saya lagi di Surabaya, di mana tempat aku nih di Arsi misalnya, contoh ya. Aku di tempat aku yang tidak bisa dihampiri. Contoh, karena teman-teman ini kan di dunia online. Oke. Nah, ketika kalian yang tidak mengenal saya di Surabaya, tapi kalian mengenal visualku di sini dan suaraku di sini. Apakah itu musyrik? Enggak, yang musyrik itu saya. Ini profil abang nih, komenan abang nih, itu abang semua. Itu abang semua. Itu saya menyekutukan abang, paham nggak? Di mana saya menyekutukan? Ya itu yang abang lakukan sama Yesus sama bapaknya. Enggak dong, sekarang contoh nih Bang Kak Diarni nih. Kak Diarni, ketika kau mengatakan Katolik yang visual ini, yang di sampingmu ini adalah Katolik, apakah kau menyekutukan? Enggak lah. Ketika enggak, ini kita analogin aja, kita analogin yang gampang tadi. Bang Salom. Oke. Bang, abang gue kasih rumah. Gue kasih duit, gue kasih makan, gue kasih listrik, gue kasih internet, gue kasih semuanya, Bang. Abis itu abang makasihnya sama tukang gojek yang nganterin makan, makasihnya sama tukang bank, teller bank yang ngasih abang duit, makasihnya sama tukang listrik yang bersihin AC. Aku jawab. Abang gali ladap nggak? Kurang ajar nggak? Abang makasihnya sama orang itu bukan. Tapi abang nggak makasih sama gua. Coba gali ladap nggak nih? Masalahnya kan Bang Jibril nggak ketemu sama aku. Ya kan? Buat apaan lo ketemu sama gua? Itu kan lo di bawah gua ngidupin lo, napas lo aja gua yang ngasih, ngapain lo ketemu makanya gua? Karena kita nggak bisa ketemu, makanya aku bilang terima kasih Pak Grab yang sudah memberikan. Jadi musyrik. Nah, jadi abang menyekutukan saya sama Grab. Bentar. Paham nggak? Sebentar, nggak bisa. Abang menyekutukan saya sama Grab. Enggak, udah paham nih, udah paham dia. Dia udah paham. Grab itu abang menyekutukan saya sama Grab. Bentar Bang Jibril. Grab itu bukan abang. Abang nggak punya hubungan sama si Grab. Jelas. Abang ada hubungan sama Grab ketika abang memberikan uang sama Grab. Begitu gue pakai aplikasi ini apa segala macam. Kenapa lo nyembahnya? Kenapa lo terima kasihnya sama si Grab itu? Nggak makasih sama gue doang. Kurang ajar nggak lo? Yaudah kalau gitu kirimlah dulu GoFood ke pakai ShopeeFood. Coba DM alamatnya biar gue kirim kopi ke apa ke. Shalom. Iya, selamat siang. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum. Thank you Bang Jibril, nanti aku renungkan lagi perkataanmu. Silakan lanjut Bang Grasekot. Enggak, itu namanya menyekutukan Tuhan, Bang. Saya aja yang ada oten sini, udah nanti aja. Iya, Bang, saya aja yang ngasih abang hidup ini apa segala macam. Kesel abang terima kasih sama orang, bukan sama saya. Gimana Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, Bang? Abang nyembah makhluk lain, bukan nyembah dia. Oke, kita sambut Bang Gresot. Menyembah yang lain. Mantap ini Bang, mantap ini Salom ini, mantap, luar biasa Salom. Lanjut Bang Gresot, nanti aku renungkan Bang Jibril ya. Silakan Bang Gresot. Shalom. Ini kayaknya menyembah Yesus yang dibangkitkan oleh Allah ini kayaknya, bukan? Ini Bang Katolik bukan Kristen, ini agamanya apa ini? Ya Katolik bukan Kristen. Tidak, abang itu Kristen apa Katolik? Oten. Katolik. Ya, maksudnya saya kan ingin memitigasi dulu. Gini, jelas saya kebetulan juga beragama Katolik ya.
Wah, sesat di neraka ini bang. Sudah bang, neraka ini. Waduh. Nyembah patung ini. Nah, itu. Enggak bercanda. Kalau kami di rumah Katolik sering begitu. Iya, bercanda itu. Bercanda kan. Oke, lanjut bang. Jadi dalam doktrin iman yang saya anut, Allah itu adalah misteri sebenarnya. Mampus. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang kealahan, keilahian, berarti kita berbicara tentang sesuatu misteri yang sampai kiamat tidak akan pernah tuntas dan selesai. Jika doktrin Tritunggal itu sudah jelas, komplit dan mudah dijelaskan, maka dengan sendirinya Allah sudah tidak memiliki sisi misteri lagi. Dan ketika dia tidak memiliki sisi misteri, dengan demikian Allah tidak menjadi Allah lagi. Sebenarnya gitu aja. Nah, mengapa di dalam kekristenan itu Allah itu harus disebut Tritunggal? Itu karena Allah di dalam pandangan atau perspektif iman kekristenan, Allah adalah roh sekaligus Allah adalah kasih. Jika Allah adalah roh, maka manifestasi roh tidak dapat dilihat, tapi manifestasi yang di dalam diri keilahian atau roh itu yang ditampilkan, dinyatakan di dalam diri anak manusia. Maka barang siapa yang melihat anak manusia, dia telah melihat Bapa. Karena tak seorang pun dapat melihat Bapa. Allah adalah kasih, menunjukkan bahwa dalam diri Allah terjadi realitas hubungan kasih antara dirinya sendiri. Dan ini tidak mungkin terpenuhi apabila itu Allah pure hanya satu entitas pribadi. Karena kasih mengharuskan satu sama lain saling memberi dan saling menerima. Nah, jika Allah bukan kasih, maka Allah tidak mungkin menciptakan. Karena hanya kasihlah yang menjadi kreator utama atau pemicu utama Allah menciptakan sesuatu di luar dirinya. Nah, ini menjadi dasar pertimbangan kekristenan sehingga menganggap bahwa pada prinsipnya Allah adalah Allah Tritunggal. Kenapa sampai demikian? Itu baru dipahami, doktrin itu baru dipahami ketika penyataan dirinya, kehadirannya itu dinyatakan di dalam Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu. Sebelum itu, umat perjanjian lama tidak mengenal Allah secara baik. Allah hanya hadir melalui tulisan yang ditulis melalui jari-jarinya, misalnya oleh Musa di gunung Gunung Horeb atau gunung apa itu. Oke. Gini bang, saya boleh analogiin nggak bang? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Bani Israel itu nggak pernah turun-turun? Ini saya analogiin ini untuk bang Salom juga. Bang Salom masih ada kan? Aman, aku pantau terus kok bang. Kalau saya bilang sama abang-abang di sini, bang, di rekening saya ada 2 triliun. Abang percaya atau tahu bang? Di rekening abang ada 2 triliun, saya nggak tahu. Tapi abang percaya, itu abang percaya atau tahu? Kalau tahu dan ini berarti analogi saja dinyatakan. Artinya engkau nggak beriman lagi nanti ujung-ujungnya nih si Katolik. Coba, saya kasih tahu abang nih. Di rekening saya ada 2 triliun. Ya. Saya kasih tahu abang nih, di rekening saya ada 2 triliun. Abang percaya apa tahu bang? Percaya kalau nggak dilihat. Percaya kalau nggak dilihat, mantap. Enggak gitu. Enggak sesimpel itu. Bang Gras coba. Kalau percaya dan tidak percaya, saya absurd, saya abstain. Oke, enggak, yang saya tanyakan dari bang faktanya saya kasih tahu abang, bang di rekening saya ada 2 triliun. Abang percaya atau tahu atau nggak percaya? Saya bisa tahu kalau saya memiliki akses untuk mengecek. Oke, berarti abang nggak percaya ya? Dan abang nggak tahu ya? Saya boleh percaya dan boleh tidak percaya. Mantap. Habis itu saya kasih tanda-tandanya bang. Saya kalau Desember ke Perancis Utara, habis itu kalau Februari saya di Aussie, habis itu kalau bulan Maret, bulan Juni saya di Jepang, rumah saya mahal, mobil saya mahal dan segala macam. Kira-kira abang percaya atau tahu bang? Di rekening saya ada 2 triliun. Melalui tanda-tanda, maka saya bisa menarik kesimpulan bahwa hampir mendekati pernyataan realitas, antara pernyataan dan realitas mendekati kemiripan. Maka saya kemungkinan percaya. Kemungkinan percaya.
kemungkinan. Ya. Habis itu kalau pinjol gimana Bang mau percaya coba? Kita kan nggak tahu. Berarti saya nipu kan? Ini dari yang fakta-fakta yang saya kasih tahu aja. Nah, tiba-tiba saya bawa abang ke bank, di tellernya ditunjukin rekening koran saya bener ada 2 triliun. Itu abang percaya atau tahu bang? Nah, sekarang saya di samping saya percaya dan saya juga sudah tahu. Untuk apa saya perlu abang percaya? Abang udah tahu. Begini, ketika saya mengetahui sesuatu, maka pengetahuan itu menimbulkan kepercayaan saya. Loh, Bang? Begini narasinya Bang Jibril itu Bang Graskot. Jadi kau gimana kau mau jadi orang yang percaya kalau udah dikasih tanda-tanda tapi kau nggak percaya gitu loh. Nah ketika nanti Allah sudah datang, kalau udah dilihat, itu namanya bukan percaya lagi. Bukan gitu percaya loh. lagi. Itu udah tahu namanya. Sekarang abang bilang abang ganteng. Saya percaya abang ganteng. Oke. Logika ini akan saya balik. Tapi detik saya lihat abang ganteng, saya nggak percaya lagi abang ganteng. Saya tahu abang ganteng. Bang Jibril, bentar. Aku mau lihat dia, orang Katolik mau bilang analoginya dibalikan. Coba silakan. Sekarang saya balik. Jika pada prinsipnya dalam misteri ilahi yang tak tersentuh atau tak tergapai itu, kita berada gini. Di dunia ini ada begitu banyak keyakinan beragama. Dan semua keyakinan beragama didasarkan pada keyakinan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar. Nah, ketika suatu hari kita mati semuanya, dan kita dihadapkan pada suatu realitas yang kita sebut ketika kita sudah melihat rekening dan melihat secara langsung, kira-kira dari semua orang yang tidak percaya, yang percaya ini, komplain. Nah, Tuhan, komplainnya? Ya, komplainnya gini. Seandainya dari dulu kami tahu bahwa engkau adalah Allah yang benar, atau engkau adalah pemilik rekening yang benar, seharusnya kamu sudah menunjukkan dirimu supaya kami tidak bingung. Apakah kami harus menyembah dewa ini, atau ilah ini, atau ilah ini? Oke, Bang, kalau abang bilang abang ganteng, saya percaya abang ganteng tanpa melihat abang. Itu namanya saya percaya sama abang. Namanya iman itu Bang, supaya dia ini. Iya, percaya itu iman, Tapi detik saya ngelihat abang ganteng, nilai percaya, nilai iman itu udah nggak ada Bang. Makanya di dalam Islam, detik kita meninggal, detik kita ketemu Allah, detik kita dibangkitkan, iman itu udah nggak perlu lagi Bang, udah nggak ada nilainya Bang. Makanya dinarasikan dalam Al-Quran, orang-orang kafir yang nggak percaya Allah, ini akan minta 1 detik balik ke bumi untuk percaya Bang. Ya. Karena untuk percayanya Bang, karena detik saya lihat Bang, nilai percaya itu udah nggak ada Bang. Sama seperti abang saya udah tunjukin 2 triliun di rekening saya, habis itu abang nurut omongan saya udah nggak perlu lagi Bang, karena abang udah tahu bukan percaya sama saya. Oke Bang Jibril, sebenarnya percaya abang udah nggak ada nilainya untuk saya. Ilustrasi Bang Jibril ini sebenarnya udah menampar saya juga, udah menampar Bang Raso. Contoh begini, ketika kau sudah melihat Yesus, apakah kau masih bisa dikategorikan percaya? Kan gitu kan? Gitu Bang Jibril ya? Katanya Tuhan sudah dilihat nih, tuh Bang Gras. Ketika kau sudah melihat itu, apakah kau perlu bisa dikatakan lagi harus percaya? Karena kau sudah melihat. Premis pertama yang kita lanjut. Penjelasan saya, premis pertama saya itu adalah, sekalipun gini, premis pertama itu mengatakan kita sudah melihat. Sekarang saya tanya, apakah dengan kehadiran macet. Apakah dengan kehadiran Kristus Tuhan Yesus, apakah sudah menjelaskan bahwa semua orang percaya hari ini? Dengan ada gambarannya Bang. Ini suara siapa ya? Saya? Iya, suara abang. Maaf. Aman Bang. Gak apa-apa kok, gak terlalu terganggu. Suara Din. Bukan saya. Din Islam. Bang Din. Oh iya Bang Din. Ya, balik lagi ke tadi, lupa. Tadi sampai detik Tuhan ada gambarannya Bang. Bang Grace, siapa namanya ini? Iya, Bang betul. Ya. Bang Gras. Ya. Detik Tuhan bisa digambarkan Bang, itu udah hilang nilai iman Abang. Kenapa Bang? Sekarang saya tanya hal yang simpel aja Bang. Abang pernah lihat nggak berhala Tuhan Yesus Bang, atau berhala bapaknya Yesus? Saya nggak pernah melihat berhalanya sih.
Kenapa kira-kira bang? Bapaknya Yesus nggak ada berhalanya? Karena disebut dengan berhala itu apabila kita menyembah sesuatu yang ternyata bukan Tuhan. Oh bukan bang. Berhala itu gambaran Tuhan bang. Ya, saya saya nggak bisa juga bang. Saya buka aja ininya. Ini saya buka ya kamusnya ya. Ini definisi berhala, udah definisi berhala gitu loh, udah gitu aja. Ini definisi berhala secara KBBI ya. Ya. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berhala. KBBI bang, nggak mau KBBI, aku maunya Yahudi. Gimana? Tunggu dulu, berhala dong. Patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Patung dewa. Sekarang saya tanya, patung Yesus itu berhala bukan? Bukan dewa itu bang. Enggak, sebentar. Ini kita enggak paham logikanya ya, Bang. Bang Kristen lah, jangan bukan Bang Katolik. Bang Kristen ini enggak paham logika gini. Yang Bang Jibril tadi arahkan itu menyatakan bahwa izin Bang, suaranya kayaknya kecil Bang. Ya, lu seorang minoritas, kau kayak nggak niat kau menyampaikan. Gimana sekarang? Ya udah meninggal. Orang sini teriak-teriak, kau berusaha orang untuk dengar. Mencret, macet. Nah, enak nggak digituin? Nggak enak ya. Lanjut bang. Jadi bagi pendekatan perspektif dari sudut saudara saya ya, Bang Jibril, patung Yesus Kristus itu adalah apa ya tadi istilahnya? Berhala. Tetapi bagi saya sebagai orang Kristen, karena saya meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka patung itu adalah manifestasi. Tidak bisa, saya Kristen, kau Katolik, beda kita. Manifestasi. Tunggu Bang. Mantap. Berarti gambaran Tuhan ya? Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung. Iya. Menyerupai apapun di dalam. Tunggu. Nih, aduh, nggak Bang Gras. Menyembahnya. Ini Bang Gras biar tahu, Bang Gras. Bunda Darni ini membaca kitab suci terlalu pendek jadi. Enggak, iya makanya tunggu sebentar daripada kalian ribut dulu. Bang Gras mesti tahu dulu, Bu Darni ini dia Advent. Saya tahu Advent itu anti ini. Sampai habis itu kau membidat-bidatkan Advent, kau yang bidat. Biarkan kami dulu, biarkan kami dulu Bang Jibril. Kau kusikat, kuriba-riba kau di sini kau. Begini. Kekristenan itu udah di sini di mana Tuhan ajarkan cium kaki patung itu? Di mana ajarkan? Di mana ajaran itu cepat? Di mana ajaran itu cepat? Kau kuriba, kau sini Katolik. Di mana juga Tuhan ngajarin salib-salib itu Bang. Sudah Bang Jibril, urusan kita nanti. Ini dulu kusikat dulu kau. Gimana? Oi, di mana ajarannya kau disuruh cium-cium kakinya Maria? Ya kan? Sekarang saya tanya, di mana ajarannya bahwa harus percaya sama 66 kitab itu? Enggak usah bawa ini kau. Kitab. Loh kamu ini sudah kau tunjukkan aja di dalam ajaran kita ya, jangan membuat bagimu patung. Loh itu karena patung ke zaman Orde Perjanjian Lama. Kau memahami dalam konteks Perjanjian Lama. Jadi makanya maksud kau mengambil Perjanjian Lama, patung-patung penyembahan Baal-Baal itu. Nah inilah saya bilang. Makanya saya pernah bilang begini, mengapa bidat itu perlu dibumi hanguskan? Kenapa ada purgatori? Di mana ada ayatnya purgatori? Kedua, ya, di mana adanya ayat purgatori? Ya. Sekarang saya tanya. Tadi patung, sekarang purgatori. Kalian inilah yang bikin teman-teman saudara-saudaraku yang Muslim jadi salah sangka dengan Kristen. Memang bidat kalian itu. Biar kau tahu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Pribadi. Ini gini Bang Salom. Bang Salom ini agamanya nggak ada kalau nggak ada Katolik. Udahlah Bang, kau bantu dia, kau berkompor lagi. Bukan. Kalau nggak ada Katolik, Protestan itu nggak ada loh. Iya, kehadiran Lucifer. Sebentar. Jadi tahu diri lah sedikit. Jadi tahu diri lah sedikit. Katolik ini main klaim pertama ya. Sebelum ada Katolik, Ortodok pun sudah ada. Makanya dari Ortodok itu Rasul siapa namanya Markus ya. Ortodok itu sudah ada. Mereka ada sosok menganatema. Kenapa kamu nggak ortodoks? Kenapa nggak jadi ortodoks? Saya ortodok nih, jalan ortodok nih. Mau jadi ortodok ini. Tapi masih Protestan.